keluarga saudara Iis Purnaningsih serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat-Nya yang mengalir terus panjang masa. Dan marilah kita bersyukur karena kita dapat berkumpul di tempat ini, di forum ini untuk mengikuti ujian terbuka disertasi promosi doktor dengan judul Konsep Visual Kampanye Sosial Ajaran Serat Teologi karya Yosua 21 oleh mahasiswa program studi seni program doktor atas nama saudara Iis Purnaningsih sebagai pemohonnya. Dengan mohon ridho Allah dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka promosi doktor atas nama Iis Purnaningsih pada hari ini Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024 dinyatakan dibuka. Sebelum ujian dimulai, izinkan kami memperkenalkan promotor dan para penguji dalam ujian terbuka pada hari ini. Yang pertama, promotor adalah Profesor Dr. Anda Sunardi Master Mayora. Kemudian co-promotor 1 adalah Dr. Agung Eko Butilastodo, Magister Seni yang duduk di paling ujung. Oh bukan juga nomor 2 dari. Kemudian yang co-promotor 2 adalah Dr. Sianto Seniman Karaitan Master of Art yang duduk paling ujung. Kemudian penguji adalah Profesor Dr. Wegik Purwantoko, Sarjana Seni Magister yang duduk di sebelah kanan saya. Kemudian Dr. Winnie Gunarti Widyawardani, Magister Desain sebagai penguji yang duduk di sebelah Profesor Dr. Wegik. Kemudian Dr. Rana Agung Sugiartono, Magister Seni sudah sebagai penguji. Dilanjutkan Dr. Handrio Topo, Sarjana Seni Magister Seni juga sebagai penguji. Sedangkan di sebelah kiri saya adalah Dr. Zulkarnain Distortoidi Magister Humaniora. Di sini bertugas sebagai sekretaris merangkap penguji, dan saya sendiri Bambang Sunarto yang bertugas menjadi ketua dewan penguji. Selanjutnya kami persilahkan kepada Profesor Dr. Anda Sunardi Magister Humaniora untuk memperkenalkan Promopenda yang akan mempresentasikan pemikiran hasil penelitiannya pada kesempatan ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan kurikulum vitae Saudara Promovenda. Nama Iis Purnaningsih, nomor induk mahasiswa 191121011. Program studi seni, program doktoral pasca sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta. Promovenda menempuh S1 Desain Komunikasi Visual dari Universitas Pasundan Bandung tahun 1996 sampai dengan tahun 2000. Menempuh pendidikan S2 Pengkajian Seni Urban dan Industri Budaya di Institut Kesenian Jakarta tahun 2013 sampai dengan 2015. Dan di tahun 2019 menempuh program studi seni program doktor di Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta. Promovenda memiliki banyak pengalaman kerja
menjadi dosen di DKV Unpas Bandung, desainer produk di Veloni PT Nathan, dosen multimedia di Informatika, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Juga menjadi dosen DKV di Universitas Indraprasta PGRI dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Promovenda juga menjadi tutor dan asesor skema junior graphic designer di Kominfo BNSP tahun 2020 sampai dengan sekarang. Dia juga menjadi seorang editor in-chief jurnal Visual Heritage, juga reviewer jurnal internasional, juga jurnal di Jigdiscom Movies, editor di jurnal Desain dan Jurnal Cipta. Promovenda juga menjadi ketua pusat diseminasi desain komunikasi visual di Universitas Indraprasta PGRI. Sejak tahun 2018 aktif dalam penelitian, baik yang didanai oleh DRPM maupun oleh perguruan tinggi. Disertasi yang diangkat pada hari ini adalah konsep visual kampanye sosial, ajaran Serat Dewa Ruci Yosodipuro 1. Dan karya ini telah dihakikan melalui hak cipta. Hasil dari penelitian disertasi adalah sebuah model kampanye sosial. Selanjutnya sepenuhnya kami serahkan kepada tim penguji untuk memberikan pertimbangan di dalam promosi Dr. Saudara Iis Purningsih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya persilahkan Saudara Promovenda untuk mempresentasikan poin-poin pemikiran hasil temuan dari disertasi saudara untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi temuan disertasi yang telah saudara hasilkan. Dipersilakan dengan batasan waktu paling lama 30 menit. Silakan. Baik, terima kasih Ketua Dewan Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indraprasta PGRI, yaitu Bapak Dr. Supeno M. Hum, dan juga kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, izinkan saya mempresentasikan hasil disertasi saya yang berjudul Konsep Visual Kampanye Sosial Ajaran Serat Dewa Ruci Yasadipura I. Penelitian ini difokuskan pada ajaran kepemimpinan sejati yang tersirat dari kisah perjalanan Bima mencari air Perwitasari. Serat Dewa Ruci karya Yasadipura I diciptakan pada tahun 1729 sampai 1801, merupakan karya sastra tembang Macapat yang menceritakan kisah perjalanan Bima mencari air Perwitasari dan memperoleh wirid sebagai laku dalam ilmu sejati. Ilmu sejati tidak dapat diperoleh melalui penalaran rasional, akan tetapi melalui perenungan batin atau penghayatan batin dengan jalan samadhi. Masyarakat Jawa atau Nusantara menyadari bahwa mereka berada di dunia yang semu, maka mereka berusaha untuk mencari kehidupan yang sejati. Karena itu, selama hidup mereka memerlukan bekal agar masuk ke kehidupan yang sesungguhnya atau sejati. Untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya, manusia harus suci baik secara lahir maupun batin. Estetika yang dibangun dalam Serat Dewa Ruci menitik beratkan pada keindahan sastra dengan ajaran kebaikan. Estetika secara subjektif melekat pada filsafat Bima Ruci, yaitu usaha-usaha Bima dalam memperoleh
kesempurnaan hidup sejati, dan substansinya yaitu ajaran-ajaran yang tersirat pada kisah perjalanan Bima mencari air Perwitasari. Filsafat dalam serat Dewa Ruci yaitu filsafat mistika. Ciri filsafat mistika atau filsafat Jawa ini, pemikiran filsafat diungkapkan dalam bahasa kias atau simbol sebagai pengejawantahan hal-hal yang konkret untuk mengungkapkan isi hati perasaan. Masyarakat Jawa di dalam mengungkapkan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa simbol. Filsafat Jawa ini berbeda dengan filsafat Barat. Filsafat Barat lebih menekankan pada logika dalam menganalisis data empiris, sedangkan filsafat Jawa lebih menekankan pada pengalaman individu, yaitu mudi kesampurnaan atau kesempurnaan hidup. Diceritakan Bima mendaki gunung, masuk ke samudra, dan bertemu dengan Dewa Ruci. Perjalanan Bima mencari air Perwitasari adalah simbol perjuangan manusia melawan hawa nafsu. Kisah ini diawali dari perjalanan Bima mencari air Perwitasari di Gunung Candramuka atas petunjuk Durna. Akan tetapi Bima tidak menemukan air tersebut, malah bertemu dengan dua raksasa yang merasa terganggu dengan kehadiran Bima. Maka terjadi pertempuran dan Bima berhasil mengalahkan mereka. Peristiwa tersebut melambangkan melawan hawa nafsu buruk. Kemudian mereka berubah menjadi Dewa Bayu dan Dewa Indra. Ini sebagai simbol Bajra dan Helaran atau nafas dan nufus. Perjalanan tersebut sebagai simbol meditasi. Selanjutnya Bima pergi ke samudra dan bertemu Dewa Ruci. Di dalam gua Garba, Bima melihat 8 cahaya atau Abramarkata sebagai simbol cahaya anasir 8 yang yaitu warna hitam atau bumi, merah atau geni, biru atau banyu, angin itu warna kuning, surya warna hijau, chandra warna ungu, dan kartika warna putih, himanda warna dadu. Dewa Ruci memberikan wejangan kepada Bima mengenai satu nyala dengan 8 warna tersebut memiliki makna. Nyala satu tersebut adalah nyawa jiwa. Dalam sinar 8 tersebut merepresentasikan sifat-sifat yang ada dalam semesta yang dirasakan oleh panca indera. Dengan demikian, isi alam semesta itu terdapat dalam diri manusia, sekalipun hanya bayangan atau maya. 8 warna tersebut dapat diinterpretasikan sebagai 8 laku utama. Simbolisme 8 warna tersebut mencerminkan 8 indera atau alat atau piranti dalam diri manusia yang harus ditutup ketika melakukan samadhi. Ajaran 8 warna alam tersebut menjelaskan bahwasannya manusia atau setiap individu, terutama para pemimpin, untuk berbuat kebajikan dalam hidup atau kehidupan. Karena itu, ajaran 8 sifat alam tersebut diinterpretasikan sebagai ajaran kepemimpinan sejati. Persoalannya, pemahaman generasi baru tentang bahasa dan simbol-simbol komunikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat terdahulu juga banyak mengalami distorsi. Ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran budaya masyarakat saat ini juga terfokus pada seni modern ala barat. Ini tidak dapat ditolak, akan tetapi dapat dijadikan sebagai alat budaya sendiri, sehingga perlu adanya saling dukung dan sinergi antara kedua konsepsi tersebut guna menambah kekayaan perspektif sebagai dasar untuk menghadapi tantangan globalisasi. Ajaran kepemimpinan sejati yang ditemukan pada kisah perjalanan Bima mencari air kehidupan dalam serat Dewa Ruci kemudian dialihwahanakan ke dalam media komunikasi visual berupa media berbasis audiovisual atau video. Karena video memiliki peranan yang lebih luas dalam bermain tampilan visual yang dinamis dibandingkan media cetak yang statis. Tampilan visual sangat dekat dengan sentuhan seni. Selanjutnya, visualisasi ajaran kepemimpinan sejati diimplementasikan ke dalam digital kampanye sosial agar pesan dalam ajaran tersebut dapat pelajaran lebih luas. Karena itu, perlu strategi komunikasi visual, konsep visual, dan desain rencangan yang tepat agar kampanye sosial tentang ajaran kepemimpinan sejati dalam serat Dewa Ruci Yasadipura I terlaksanakan sesuai tujuannya, yaitu untuk mengajak halayak sasaran berpikir dan berubah sesuai dengan isi pesan yang disampaikan Dewa Ruci kepada Bima.
Selanjutnya, strategi visual yang dipilih untuk menyampaikan ajaran kepemimpinan sejati yaitu model yang didapatkan seiring dengan adanya perkembangan teknologi digital, yaitu model AISAS. Yang artinya AISAS yaitu attention merupakan upaya untuk membuat kampanye agar menyita perhatian khalayak sasaran dan menimbulkan ketertarikan atau interest, sehingga muncul keinginan untuk mengumpulkan informasi atau search tentang informasi tersebut. Khalayak sasaran yang kemudian membuat penilaian secara keseluruhan berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan membuat sebuah keputusan untuk melakukan pesan dalam ajaran atau action. Lalu khalayak sasaran yang menjadi penyampai informasi dengan menyampaikan pada orang lain atau dengan mengirim komentar dan tayangan di internet atau sharing. Khalayak sasaran kampanye ini yaitu generasi yang seringkali menggunakan media sosial, sehingga media yang digunakan untuk memperoleh informasi yaitu generasi milenial. Media sosial merupakan tempat di internet yang memungkinkan individu untuk terhubung, mengekspresikan diri, dan berbagi informasi dengan orang lain. Keingintahuan yang tinggi juga menjadikan generasi milenial berkontribusi dalam pengembangan diri yang lebih tinggi, sehingga generasi milenial tidak segan untuk mencari informasi yang tidak mereka pahami di media sosial. Konsep visual pada kampanye sosial kepemimpinan sejati ini menggunakan ilustrasi yang bertumpu pada konsep ajarannya dan merujuk pada berbagai referensi visual, yaitu psikedelik, spiritualisme modern. Ilustrasi yang tidak hanya kuat secara estetis akan tetapi juga memberikan kesan modern yang menarik. Mengutip pernyataan Kunto Wijoyo bahwa kaum muda saat ini sangat antusias dalam mengadopsi teknologi modern dengan minat yang meningkat terhadap budaya psikedelik. Kunto Wijoyo menyatakan bahwa remaja Indonesia cenderung terpengaruh oleh spiritualisme modern yang menggabungkan elemen-elemen psikedelik dengan aspek-aspek spiritualisme kontemporer. Psychedelic spiritualisme modern merupakan fenomena pengalaman psychedelic yang digabungkan dengan aspek-aspek spiritual atau transendental. Psychedelic menciptakan pengalaman yang mencari pemahaman lebih tajam dalam tentang eksistensi dan kesadaran. Kampanye sosial tentang ajaran kepemimpinan sejati ini bertujuan untuk menyampaikan pesan ajaran kepada generasi milenial agar mereka dapat berpikir, bertindak, dan mengendalikan diri sesuai dengan ajaran Dewa Ruci kepada Bima dalam Serat Dewa Ruci karya Yasadipura I. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana ajaran budaya yang tersirat dalam Serat Dewa Ruci karya Yasadipura I. Lalu bagaimana visualisasi ajaran kepemimpinan sejati dalam Serat Dewa Ruci karya Yasadipura I ke dalam kampanye sosial. Dan rumusan yang ketiga adalah bagaimana strategi, konsep, dan desain media kampanye sosial ajaran kepemimpinan sejati dalam Serat Dewa Ruci karya Yasadipura I. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama adalah menjelaskan bentuk ajaran budaya yang tersirat dalam Serat Dewa Ruci karya Yasadipura I, lalu menghasilkan visualisasi ajaran kepemimpinan sejati dalam Serat Dewa Ruci karya Yasadipura I ke dalam kampanye sosial. Yang ketiga adalah menemukan strategi, konsep, dan desain media kampanye sosial ajaran kepemimpinan sejati yang ditemukan dalam Serat Dewa Ruci karya Yasadipura I. Adapun manfaat penelitian ini yaitu menjadi model implementasi penelitian berbasis praktik atau practice-led research bagi akademisi dan praktisi, lalu memecahkan masalah dari ajaran budaya ke dalam bentuk visual dalam penggunaan pada bidang desain komunikasi visual, lalu menjadi pendekatan atau strategi komunikasi visual ajaran budaya dan pengaplikasiannya pada digital kampanye sosial, lalu menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan baru tentang konsep visual pada kampanye sosial ajaran budaya di Indonesia, lalu menjadi model bagi akademisi dalam merancang strategi komunikasi visual kampanye sosial ajaran budaya. Adapun tinjauan pustaka yang saya gunakan untuk memperoleh data-data yang terkait dengan penelitian ini, yang pertama adalah data-data yang berkaitan dengan Serat Dewa Ruci,
Yang saya gunakan adalah bukunya Adhikara yang berjudul Analisis Serat Bima Suci. Buku ini saya gunakan untuk memperoleh gambaran atau sinopsis dari kisah perjalanan Bima mencari air Perwitasari. Lalu bukunya Nasuhi yang berjudul Serat Dewa Ruci Tasawuf Jawa Yasadipura I. Buku ini saya gunakan untuk mengetahui sejarah atau histori yang melatar belakangi munculnya Serat Dewa Ruci. Lalu bukunya Simuh yang berjudul Sufisme Jawa, Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa. Buku ini saya gunakan untuk mengetahui konsep tasawuf dalam mistik kejawen. Lalu buku Simuh yang berjudul Mistik Islam Kejawen, Raden Mabehi Ranggawarsita, suatu studi terhadap serat wirid Hidayah Jati. Buku ini saya gunakan untuk mengetahui konsep wirid di dalam kisah perjalanan Bima mencari air Perwitasari. Selanjutnya buku-buku atau pustaka yang berkaitan dengan filsafat dan estetika yang saya gunakan adalah bukunya Cipto Prawiro tentang filsafat Jawa. Di dalam buku ini terdapat penjelasan tentang filsafat Jawa dalam Serat Dewa Ruci karya Yasadipura. Lalu bukunya Soni Kartika Darsono dengan judul buku Estetika. Buku ini saya gunakan untuk memperoleh atau memberikan gambaran tentang konsep ajaran di dalam Serat Dewa Ruci. Lalu ada buku Kartika Darsono juga yang berjudul Budaya Nusantara, Kajian Konsep Mandala dan Konsep Triloka terhadap Pohon Haya pada Batik Klasik. Selanjutnya untuk yang berkaitan dengan kepemimpinan, saya gunakan buku dari Bapak Suyanto yang berjudul Nilai Kepemimpinan Lakon Wahyu Makutarama dalam Perspektif Metafisika. Lalu buku Sumarjo yang berjudul Memahami Seni, buku Argoeles berjudul Mandala, lalu buku Mulder yang berjudul Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional, lalu buku untuk hermetik untuk menginterpretasikan tentang kisah perjalanan Bima menggunakan bukunya Paus Poprojo. Selanjutnya yang berkaitan dengan kampanye sosial yaitu bukunya Damono yang berjudul Aliwahana. Untuk metode menggunakan bukunya Hussein Hendriana yang berjudul Metodologi Penelitian Penciptaan Karya Practice-Led Research dan Practice-Based Research. Lalu bukunya Penus yang berjudul Manajemen Kampanye, yaitu panduan teoritis dan praktis dalam mengaktifkan kampanye komunikasi publik. Lalu buku Smith, Hazel, dan Roger, buku ini sebagai panduan dalam menggunakan metode practice-led research. Untuk design thinking, saya gunakan buku dari Ford Corey, dan untuk komunikasi kampanye, saya gunakan bukunya Roger. Sedangkan untuk halayak sasaran yang saya gunakan adalah referensi dari William Farey yang berjudul The Millennial Generation. Buku ini saya gunakan untuk mengetahui karakteristik dari generasi milenial. Lalu ada bukunya Oros juga berjudul Millennials dan Anders Kaplan untuk mengetahui dari sosial media. Selanjutnya untuk menjawab asumsi pertanyaan pertama, yaitu kisah perjalanan Bima mencari air Perwitasari dalam Serat Dewa Ruci karya Yasadipura I dengan menggunakan pendekatan filsafat Nusantara dan estetika Nusantara tersirat ajaran kepemimpinan sejati. Sedangkan asumsi yang kedua, ajaran kepemimpinan sejati dalam Serat Dewa Ruci karya Yasadipura I ditemukan dari perjalanan Bima mencari air Perwitasari, divisualisasikan dengan menggunakan pendekatan Aliwahana, mana ajaran kepemimpinan sejati kemudian divisualisasikan oleh kelompok kreator dari komunitas desain, yaitu kelompok kreator 1, kelompok kreator 2, dan kelompok kreator 3. Hasil kreasi tersebut kemudian diujikan ke 3 narasumber sesuai dengan perspektif praktisi, pakar, dan pengguna untuk menemukan strategi desain komunikasi visual yang di dalamnya akan menemukan riset pembuatan model kampanye sosial. Untuk menjawab pertanyaan ketiga, asumsi ketiga yaitu konsep kreatif dalam desain yang dihasilkan dari eksperimen diaplikasikan ke dalam kampanye sosial untuk menemukan model aplikasi ajaran kepemimpinan sejati dalam Serat Dewa Ruci karya Yasadipura I pada digital kampanye sosial. Model kampanye digital dipilih karena mampu menjangkau lebih banyak. Tujuan kampanye sosial ini yaitu untuk mengajak audiens sehingga
mereka dapat berpikir dan bertindak sesuai dengan pesan ajaran yang disampaikan Dewa Ruci kepada Bima. Selanjutnya di sini ada prosedur desain dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan penelitian yang berbasis praktik, yaitu practice led research. Untuk metode pendekatan saya gunakan design thinking yang tahapannya adalah empatis, define, ide, prototype, dan tes. Pada tahap empatis, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan Serat Dewa Ruci Yasadipura I, baik itu data-data yang dalam bentuk buku-buku atau pustaka maupun pertunjukan wayang. Data-data tersebut kemudian dianalisis, dan kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan pendekatan hermeneutik dan meminjam juga teori dari filsafat Nusantara. Dari filsafat Nusantara ini muncul ajaran kesempurnaan sejati setelah diinterpretasikan. Untuk bentuk-bentuk konsep dari ajaran budaya sendiri menggunakan teori pendekatan estetika Nusantara, di mana ajaran kepemimpinan sejati ini terdiri dari 8 unsur warna dan unsur alam. Selanjutnya, ajaran kepemimpinan sejati yang ditemukan, kemudian pada tahap define ini kemudian reinterpretasi atau dialihwahanakan oleh 3 kreator yang dari komoditas desain. Tujuannya untuk memperoleh konsep visual yang akan dijadikan sebagai modalitas dalam membangun kampanye sosial. Lalu pada tahap ide ini menggunakan teori kampanye yang model ISAS. Adapun kampanye ini berurutannya yaitu strategi komunikasi, di mana strategi komunikasi ini yang pertama adalah menentukan dulu halayak sasaran yang dituju. Halayak sasaran yang dituju di sini adalah generasi milenial, yaitu mereka yang usianya 25 sampai 40 tahun dengan pertimbangan usia tersebut adalah usia produktif dan mereka generasi milenial adalah generasi yang sudah mendapatkan dampak teknologi dalam kehidupannya dan memperoleh informasi melalui internet. Lalu untuk strategi pesannya yaitu untuk mempersuasi halayak sasaran yaitu generasi milenial. Lalu tema kampanye yang akan dibuat adalah strategi simbol. Jadi menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan ajaran kepemimpinan sejati yaitu 8 simbol alam. Selanjutnya untuk pesan kampanye ada pesan verbal dan non verbal, itu dengan menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan generasi milenial dan visual yang disesuaikan dengan kebutuhan khalayak sasaran. Selanjutnya untuk tahapan komunikasi menggunakan difusi inovasi yang tahapannya yaitu knowledge, decision, implementation, dan confirmation. Selanjutnya untuk strategi kreatif rancangan yaitu menggunakan strategi kreatif, strategi media yaitu conditioning, informing, dan demanding, lalu strategi ISAS-nya